Nama saya Huswatun Hasanah, umur saya 23 tahun. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya atlet tinju Pelatnas Indonesia, perwakilan dari NTB. Awalnya saya bisa jadi petinju itu melalui ini sih dari pelatih saya dulu taekwondo, dan pelatih saya ini punya pelatih lagi yang lebih senior dari dia. Jadi dia memperkenalkan saya dengan pelatihnya itu, dan akhirnya saya diangkat menjadi anaknya dan dia menjadi bapak angkat saya. Akhirnya saya ikut latihan bersama dia, latihan tinju. Sebelum tinju saya taekwondo dulu. Namanya Indah Dugi Cahyono. Dia itu dulu master taekwondo. Orang tua angkat saya bilang, kamu masih tetap mau jadi atlet taekwondo atau masuk olahraga tinju? Saya tanpa mikir atau apa, saya langsung pilih olahraga tinju aja Pak, gitu. Dari sana saya mulai ikut latihan dan bertanding. Kata orang tua saya, awal orang tua saya tidak setuju dengan saya ikut tinju, karena yang ada dalam pikiran orang tua saya itu tinju itu olahraga yang keras, olahraga yang keras dan jarang peminatnya di Indonesia. Kurang lebih setahun. Soalnya kan dalam setahun itu, sebelum itu saya kan latihan dulu. Latihan selama beberapa bulan. Terus saya mengikuti kejuaraan pertama itu Porprov. Saya juara di situ, tapi di situ juga orang tua saya masih belum percaya, masih belum begitu membolehkan saya. Terus pertandingan yang kedua kejurnas Youth di Banten. Di situ saya juara juga. Mulai dari sana orang tua saya sudah mulai percaya dan mulai membolehkan saya, mengizinkan saya untuk mengikuti olahraga tinju. Ya pertama sih orang tua khawatir ya pasti. Dia takut anaknya kenapa-napa, kena pukul lah apa, patah apa. Tapi sebenarnya tinju itu tidak separah itu. Ya saya jelaskan sama mereka, ya begini hasil latihan saya ini, saya bilang. Jadi lama-kelamaan orang tua saya mengizinkan. Kenapa memilih tinju? Karena mungkin tinju itu olahraga yang menantang bagi saya. Dan jarang perempuan mengikuti olahraga tinju. Setahu orang kan tinju itu hanya diikuti oleh laki-laki. Saya 2 kali mencetak sejarah untuk Indonesia. Pertama, saya mendapatkan medali di Asian Games 2018, medali perunggu, dan itu sejarah juga bagi Indonesia karena medali pertama putri yang disumbangkan untuk Indonesia, dan yang kedua kejuaraan Asia ASBC kemarin di Dubai. Saya wanita pertama juga yang bisa membawa medali untuk Indonesia dan bisa masuk final. Keuntungan yang saya dapat dari tinju, dari olahraga tinju, pertama saya bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Sekarang saya bisa menjadi anggota TNI, Koat. Kedua, saya bisa punya rumah sendiri.
ya bisa membantu orang tua, bisa mempunyai nama di Indonesia, bisa keluar negeri. Awal mula saya direkrut jadi TNI, waktu itu ada kejuaraan event terbesar lah di Indonesia, Pekan Olahraga Nasional, PON. Di situ saya masuk final. Terus tiba-tiba datanglah seorang utusan dari TNI AD lah, pengrekrut gitu, datang ke saya, datang ke tim saya, meminta saya untuk menjadi TNI. Akhirnya di situ saya ambil, disuruh untuk melengkapi data dan ikut tes. Udah di situ akhirnya saya lolos. Langsung tiba-tiba oke aja atau Mbak ada pertimbangan lain? Pertama saya ada pertimbangannya dulu. Karena masih ngerasa umur terlalu muda kan, masih pengen main-main gitu. Tapi saya punya bapak angkat saya bilang, nggak apa-apa, lebih cepat lebih baik. Daripada nunggu kan nanti takutnya udah nggak berprestasi lagi, jadi susah dapat pekerjaannya gitu. Jadi saya ambil. Keluarga saya tidak ada yang atlet, TNI juga tidak ada, cuma saya sendiri. Saya jadi petinju mau masuk 7 tahun, jadi TNI mau masuk 4 tahun. Suka duka menjadi petinju, sukanya itu bisa keliling luar negeri sih. Bisa tahu negara luar itu seperti apa, bisa mempunyai teman di luar negeri juga, mempunyai pengalaman yang banyak. Dukanya, nggak enaknya itu pas lagi kalah. Kalahnya itu sedih, malu lihat teman yang bawa pulang medali, kitanya enggak. Gitu sih. Tantangan sebagai tinju wanita, jarang ada yang deketin sih. Jarang mau yang ada yang deketin gitu. Orang deketin kita itu mikir-mikir. Punya cerita, sedikit cerita sih. Pernah dideketin orang juga, tanya karena tahu petinju dan anggota TNI, jadi mundur perlahan. Keluarga saya keluarga yang kurang mampu sih enggak ya, berkecukupan iya. Keluarga saya sederhana, jadi untuk makan ada gitu. Ibu saya seorang ibu rumah tangga, bapak saya swasta, wira swasta. Delman, kok becak ya. Tapi sekarang udah berhenti, udah lama berhenti. Kemarin baru pulang dari Malaysia juga. TKI ya. Iya, kebetulan orang tua saya juga udah pisah kan. Iya. Dari saya TK ya, TK. Orang tua saya udah pisah. Berarti tinggalnya sama siapa? Saya tinggal sama ibu saya. Sempet tinggal sih sama bapak juga pas SD, dari kelas 1 sampai kelas 4 SD. Akhirnya diambil sama ibu, sekolah sama ibu sampai SMP kelas 3, lulus baru ikut orang tua angkat. Sebelum saya jadi TNI, ibu saya tuh jadi tukang masak di restoran gitu. Restoran kecil gitu lah. Jadi chefnya gitu. Yang menanggung kehidupan orang tua siapa? Saya sendiri. Karena kan kedua saudara saya itu udah nikah, jadi saya sendiri. Anak yang paling kecil, cuman saya kan yang punya kerjaan. Bisa bantu orang tua. Ya nggak akan ini sih seberapa besar pengeluaran kita untuk orang tua itu nggak akan pernah bisa kayak ngebales apa yang pernah dia berikan ke kita gitu. Dari tinju juga saya bisa merubah mengangkat derajat keluarga saya, bisa merubah perekonomian keluarga saya.
gitu, bisa membiayai hidup ibu saya lagi lah gitu. Rasanya mendapat predikat tinju Indonesia, senang, bangga kadang. Tapi ada ini juga, karena harus mempertahankan kan, beban sih nggak beban juga. Cuman ada rasa tanggung Sebagai tinju apa aja yang harus dijaga? Menjaga diri, menjaga berat badan, menjaga pola makan, menjaga kesehatan, menjaga performa. Senjata saya di atas ring itu long hook sih, hook jauh gitu. Cedera paling parah untuk saat ini belum pernah sih. Ya, semoga jangan lah. Memar-memar dikit ada. Tapi pernah bikin musuh cedera? Pernah. Pas di kejuaraan sarung tinju emas, engsel ini ya terlepas. Iya. Jawa Barat dulu. Atun ini sosok yang baik, sosok yang taat, patuh ya. Terus juga dia melekat sekali disiplin militernya itu. Jadi jam latihan, jam apa, nggak perlu susah kalau buat Haswatun. Dan dia mempunyai cita-cita yang tinggi untuk tinju wanita ini. Atun itu dibesarkan oleh Sasana Notorius yang dipegang oleh Mas Indah Dugi. Dialah yang paling berjasa buat Atun. Kalau kami ini kebetulan di pusat, jadi yang dipercayakan untuk pelatnas. Yang paling berjasa adalah Indah Nugi Sasana Notorius NTB. Saya bersama tim pelatih ada 4 orang yang dipercaya oleh pelatnas untuk menangani Atun. Dari mulai tanggal 19 Mei, di mana kita camp base-nya itu ada di Serang, Banten, Akademi Boxing. Atun harus berlatih lebih keras lagi pada SEA Games nanti. Di SEA Games nanti itu juga tidak mudah. Di situ ada Vietnam, di situ ada Thailand, ya, Filipina. Nah, Vietnam sendiri sebagai tuan rumah itu petinjunya untuk yang wanita baik. Tapi saya yakin Atun kalau dia disiplinnya bagus seperti ini terus, ya insya Allah dia bisa baik hasilnya. Pertandingan selanjutnya SEA Games sih. Sebelum SEA Games ada PON dulu. Setelah PON baru SEA Games. Saya sih berdoa saya bisa mengukir sejarah lagi untuk Indonesia di SEA Games nanti dengan membawa pulang medali emas untuk Indonesia. Amin. Cita-cita terbesar saya bisa masuk Olimpik lah, insya Allah. Bisa masuk Olimpik dan bisa bawa medali untuk Indonesia. Arti tinju menurut saya, tinju itu luar biasa lah untuk hidup saya. Tinju itu segalanya. Karena tinju saya bisa dikenal banyak orang. No boxing, no life.